Halo, perkenalkan, saya Made Devayani Dinda Marista dengan nomor mahasiswa 1707094456. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan demo program untuk pembuatan skema data multidimensi dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2019 dan Microsoft SQL Server 2019. Skema data multidimensi ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan hasil OLAP report sesuai dengan apa yang sudah diarahkan pada soal tugas. Basis data atau database yang akan digunakan pada tugas ini adalah database penjualan yang pada minggu ketiga sudah dibuat melalui MySQL. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan bahwa database penjualan sudah masuk ke dalam SQL Server pada laptop saya. Di sini saya akan connect melalui Microsoft SQL Server Management Studio dengan server tipenya adalah database engine dan server name-nya itu localhost dari laptop saya sendiri. Dan authentication-nya adalah Windows Authentication. Sini kita klik connect. Nah, di sini ada database di sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada database bernama penjualan _mpm saya. Ketika kita expand, situ juga sudah terlihat tabels yang ada pada database ini, yaitu tabel produk, sales, toko, dan waktu. Tabel-tabel pada database penjualan tersebut juga telah berisikan data. Di sini saya coba untuk menselect keseluruhan data yang ada pada tabel-tabel pada database penjualan. Kita coba untuk new query, lalu use penjualan, go, lalu select all from produk, select all from sales, lalu select all from toko, dan select all from waktu. Nah, di sini kita coba execute. Nah, di sini sudah muncul data-data dari setiap tabel. Yang pertama itu ada dari tabel produk, ini datanya, lalu dari tabel sales, lalu dari tabel toko, dan yang terakhir dari tabel waktu. Saya juga telah mengunduh dan menginstal extension yang diperlukan untuk pembuatan skema data multidimensional ini. Di sini saya sudah masuk ke Visual Studio 2019, lalu saya pilih Continue without code. Nah, di sini ada extension, manage extension, dan di dalam list installed extension-nya sudah terdapat extension SQL Server Integration Service Projects, Microsoft Analysis Service Projects, dan Microsoft Reporting Service Project. Selanjutnya, untuk pembuatan skema data multidimensional dengan menggunakan Visual Studio 2019 ini, pertama-tama kita create dulu a new project, yaitu di sini ada create a new project. Lalu kita mencari templates-nya, yaitu Analysis Service Multidimensional and Data Mining Project. Lalu kita klik Next. Nah, di sini kita isi project name-nya adalah AS Project 1 underscore NIM saya itu 170909456. Lalu kita cari penyimpanannya, lokasi penyimpanannya. Itu saya taruh di data D di program stpd. Nah, sini. Lalu kita klik create. Nah, di sini akan muncul lembar kerja atau tampilan seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ini ada Solution Explorer yang berisikan data-data dari project yang sudah dibuat tadi. Setelah membuat project, kita akan memilih data source atau sumber data untuk skema data multidimensional ini yang berasal dari database penjualan yang tadi sudah ada di SQL Server 2019. Caranya adalah dengan klik kanan pada data source ini, lalu new data source. Ketika sudah muncul wizard, data source wizard ini, kita klik next. Lalu kita pilih yang create a data source based on a existing or new connection, lalu kita pilih new. Nah,
Di sini akan muncul connection manager seperti ini. Providernya di sini untuk laptop saya adalah native OLEDB /SQL server native client 11.0. Lalu server name-nya sini ketikkan localhost karena berada pada localhost pada laptop saya. Lalu authentication adalah Windows Authentication dan select or enter a database name. Di sini kita select database yang tadi, yaitu database penjualan underscore name saya. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik next. Nah, di sini diminta untuk mengisikan impersonation information. Nah, di sini saya memasukkan username dan password pada laptop saya. Lalu kita klik next. Dan kita isikan data source name-nya adalah penjualan underscore npm saya, seperti nama database-nya. Lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul data source-nya itu penjualan npm saya .ds sebagai data source dari skema data multidimensional yang akan dibuat. Selanjutnya adalah pembuatan data source views. Data source views ini akan berisikan tabel-tabel yang akan ditampilkan pada skema data multidimensional. Pertama, caranya adalah kita klik kanan pada data source views, lalu klik new data source views. Ketika muncul data source view wizard ini, kita klik next. Dan kita gunakan database yang sudah ada ini, yaitu database penjualan underscore 17.56 ini sebagai data sumber dari data source views-nya. Lalu kita klik next. Nah, di sini sudah ada pilihan tabel-tabel dari database atau data source yang tadi sudah kita pilih, yaitu data source penjualan underscore name saya. Nah, itu kita pindahkan ke include object di bagian kanan dengan cara klik yang ini, klik panah ke kanan ini untuk semua tabelnya. Lalu kita klik next. Nah, di sini diminta untuk memberikan nama pada data source view ini. Kita beri nama jual. Nah, lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah di bagian Solution Explorer sebelah kanan sudah ada data source view yang sudah tadi kita tambahkan, yaitu data source view bernama jual. Setelah membuat data source view, kita akan membuat cubes atau skema data multidimensional pada project ini. Dengan cara klik kanan pada cubes yang ada di Solution Explorer ini, lalu pilih New Cube, dan akan muncul cube wizard seperti ini. Lalu kita klik next, dan di sini kita diminta untuk memilih creation method dalam pembuatan cube ini. Jadi saya memilih use existing tables, jadi nantinya cube ini akan mengambil tabel-tabel dari data source views yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu kita klik next. Nah, di sini diminta untuk memilih measure. Measure itu merupakan data numerik yang ada pada database. Dalam database penjualan ini, yang data numeriknya itu berada pada tabel sales, maka kita pilih sales, lalu kita pilih klik next. Lalu dari tabel sales tersebut terdapat kolom-kolom, yaitu jumlah unit, nilai jual, dan sales count. Nah, di sini kita centang semuanya, lalu kita klik next, dan otomatis akan memilih new dimension-nya. Dimension-nya itu di sini yaitu parameter bisnis yang menentukan transaksi, yaitu menentukan tadi sales tadi. Maka itu dimensionnya pada database penjualan ini adalah waktu, produk, dan toko. Lalu kita klik next. Nah, di sini diminta untuk memberikan nama pada cube-nya, yaitu kita beri nama jualan. Lalu kita klik finish. Nah, sini akan muncul tampilan seperti ini, skema dari cube-nya. Ada waktu, sales, produk, dan toko. Lalu di sebelah kanan di Solution Explorer itu juga sudah ada cubes-nya tadi, jualan.cube. Dan dimension-nya otomatis tertambah, yaitu waktu.dim, produk.dim, dan toko.dim. Lalu setelah cube selesai dibuat, kita melakukan penambahan atribut pada setiap dimension yang ada, yaitu di sini sebelah kiri itu ada
dimensi waktu, itu kita klik edit waktu. Lalu di sini baru ada atribut kode waktu ya, kode W. Kita tambahkan atribut yang lainnya seperti tanggal, kita drag ke kiri, lalu tahun, terus bulan, dan kuartal. Lalu kita buatkan hierarkinya di tengah-tengah ini kita buatkan hierarki dari yang paling tinggi ke rendah. Jadi dalam hal ini dalam waktu itu paling tingginya adalah tahun. Lalu yang kedua adalah kuartal, karena kuartal adalah pembagian tahun menjadi 4 kuartal ya, jadi berarti satu kuartal ada 3 bulan, lalu setelah kuartal ada bulan, lalu ada tanggal. Nah, lalu kita save, kita bisa ketik Ctrl S, kita save, oke. Lalu kita kembali ke jualan.cube design ini, lalu kita edit atribut untuk dimensi produk, kita edit produk. Di sini atributnya baru kode produk atau kode P, kita drag-nya sama, nama produk dan harga produk. Oke. Kita tidak perlu membuat hierarkinya karena sini tidak dalam hierarki yang sama gitu, biar beda dengan tadi waktu. Lalu kita klik save lagi, Ctrl S, kemudian klik OK lagi, terus kembali ke jualan.cube. Situ ada yang satu lagi itu dimensi toko, kita edit lagi. Di sini juga sama, baru ada atribut ke kode T, kode dari toko itu. Nah, kita tambahkan nama dari toko tersebut. Lalu kita save lagi. Oke. Nah, jadi pada tampilan di cube-nya itu bagian kiri yang dimension sudah ada seperti ini. Itu ada dimensi waktu, ada hierarkinya, terus ada atributnya. Lalu dimensi produk itu atributnya sudah ada lengkap, lalu pada dimensi toko juga ada atributnya sudah lengkap. Lalu pada measures-nya yang sales, yang bagian atas ini ada measures, itu sales-nya juga sudah ada semuanya, yaitu jumlah unit, nilai jual, dan sales count. Jika cube sudah tampil seperti ini, keseluruhan measure dan dimensionnya kita sudah pilih atributnya, kita dapat melakukan deploy terhadap cube ini. Itu dengan cara klik di build, lalu kita klik deploy solution. Lalu nanti akan muncul seperti ini, deployment complete. Deployment ada database complete. Lalu kita dapat klik di tab browser. Nah, itu di sini sudah ada keseluruhan measure dan tadi dimensi dari cube-nya. Itu kita coba expand di measure, itu sudah ada sales dengan atributnya itu jumlah unit, nilai jual, dan sales count. Lalu di dimensi produk itu sudah ada atribut harga, kode, dan nama. Lalu di dimensi toko sudah ada atribut kode dan nama. Lalu di dimensi waktu sudah ada atribut bulan, kode, kuartal, tahun, dan tanggal, beserta ada hierarkinya untuk tahun. Terakhir, kita akan mencoba untuk menggunakan OLAP pada cube ini, yaitu dengan mendrag kolom jumlah unit dari sales measure sales ini ke bagian kanan di sini. Lalu produk, itu nama produk, kita drag ke kanan sini juga. Lalu tahun, karena kita akan menampilkan nama produk, jumlah unit per tahun. Itu klik kanan sini, klik bawah ke kanan sini. Kemudian tahun di sini itu juga digunakan sebagai filter. Jadi kita dapat memilih tahun mana saja yang akan ditampilkan pada OLAP-nya, yaitu kita gunakan tahun ini sebagai filter dengan cara klik kanan pada tahun, lalu add to filter. Nah, akan muncul pada bagian atas ini,
Itu dimensionnya adalah waktu, hierarkinya itu sebagai tahun. Lalu kita pilih filter expressionnya. Di sini yang diinginkan untuk dimunculkan adalah pada tahun 2007 saja. Lalu kita klik OK, kita klik to execute the query. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Jadi pada tahun 2007 itu ada penjualan hoodie, jumlah unitnya 24, lalu ada jam tangan, jumlah unitnya 17, ada sepatu basket, jumlah unitnya 3, topi baseball, jumlah unitnya 47, t-shirt, jumlah unitnya 10. Nah, ini tahun 2007 saja. Misalkan kita ingin menampilkan tahun 2008, kita dapat memilih di sini lagi, kita uncheck yang 2007, kita pilih yang 2008, lalu kita klik OK. Nanti kita klik to execute query lagi. Nah, ini akan muncul yang 2008 saja. Lalu misalkan kita akan menampilkan keseluruhan tahun, kita bisa klik all, check all ini, lalu kita klik OK, kita execute lagi. Nah, di sini akan muncul keseluruhan tahunnya. Nah, untuk dimensi yang kita gunakan di sini itu bisa banyak, bisa ini hanya nama produk, mungkin kita bisa pakai nama tokonya juga kita tampilkan, lalu bulannya mungkin sebelah sini, lalu kita execute, itu akan tampil seperti ini. Itu akan lebih lengkap lagi informasinya untuk data penjualan di database penjualan ini. Ketika sudah ada tambahan dimensi seperti ini pun masih bisa kita menggunakan filter tahun tadi sebagai filter dari data yang akan dimunculkan pada OLAP-nya. Itu juga sama caranya, kita klik di sini, misalkan kita hanya memunculkan tahun 2007 saja, maka kita klik OK. Itu kita klik execute lagi, itu akan muncul tahun 2007 saja. Lalu misalkan kita akan menampilkan tahun 2008 saja, itu juga sama, kita uncheck yang 2007, kita cek yang 2008, klik OK, lalu kita klik lagi to execute. Sini sudah muncul seperti ini. Oke, sekian tentang penjelasan dari pembuatan skema data multidimensional yang sudah saya lakukan pada laptop saya, pada database penjualan yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini ataupun ada kata-kata yang kurang dapat diterima. Sekian presentasi dari pembuatan tugas ini. Terima kasih.